Halo semua, perkenalkan, aku Sahira Nabila, mahasiswi Universitas Pancasila, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku bakal ngejelasin nih sejarah dari YouTube dan TikTok, kompetitor YouTube dan TikTok, dan yang paling penting adalah cara monetisasi dari dua aplikasi ini, yaitu YouTube dan TikTok. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita lihat. Nah, pertama-tama aku bakal bahas dulu dari aplikasi YouTube. Dimulai dari sejarahnya. Nah, YouTube ini didirikan pada tahun 2005 oleh mantan karyawan PayPal, yaitu Stephen Chen, Jawed Karim, dan Chad Hurley. Nah, mereka ini menyadari nih adanya kebutuhan untuk memfasilitasi pengunggahan video, menonton video, dan berbagi video. Nah, pada tanggal 15 Februari tahun 2005, mereka ini mendaftarkan nama domain mereka, yaitu www.youtube.com, dan terus dikembangkan. Mereka juga ini membuat video pertamanya yang berjudul Me at the Zoo. Di dalamnya itu terdapat co-foundernya sendiri, yaitu Jawed Karim di San Diego Zoo. Nah, YouTube ini mempunyai kompetitor, yaitu Video dan Dailymotion. Nah, dibandingkan kompetitornya ini, YouTube ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama kualitasnya, yang kedua kebijakan hak cipta, yang ketiga fitur time watch-nya, dan yang keempat yaitu jam terbangnya. Selanjutnya yaitu cara YouTube bekerja. Yang pertama ini kita bahas dulu nih cara bergabungnya. Yang pertama kita harus punya koneksi internet untuk bisa mengakses aplikasi YouTube. Bisa dibuka di browser ataupun di aplikasi App Store atau Play Store. Nah, setelah di-download bisa dibuka, lalu kita bisa login menggunakan akun Google kita. Nah, setelah login kita bisa membuat channel dan membuat profil. Nah, keuntungan jika bergabung dengan YouTube yaitu penontonnya ini mudah mengumpulkan informasi dan pengetahuan. Kalau misalkan dari konten kreatornya, yaitu kita sendiri bisa mempelajari keterampilan baru, terus mendalami minat, dan juga menciptakan peluang ekonomi. Yang kita ketahui sekarang YouTube AdSense itu bayarannya cukup besar. Yang ketiga itu ada proses monetisasi. Nah, perlu menjadi bagian program partner YouTube. Nah, di proses monetisasi ini itu untuk memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari program partner tersebut dengan menghubungkan jaringan AdSense dan juga YouTube-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu cara pemanfaatan YouTube secara monetisasi. Kita ketahui YouTube ini menggunakan Google AdSense, yaitu dibayar per bulan. Nah, biasanya Google AdSense ini tergantung dengan jumlah viewers dari YouTube setiap bulannya. Makin banyak viewers maka makin banyak juga uang yang dapat dihasilkan. Nah, sistem pembayarannya ini dikalkulasikan sama Google AdSense. Terus revenue per impressionnya itu keuntungan dari YouTube Ads-nya itu tersebut. Nah, RPM iklan di Indonesia ini yaitu 0,3 US dollar sampai 0,7 US dollar per 1000 viewers. Nah, selanjutnya RPM iklan di Amerika itu 1 US dollar sampai 7 US dollar per 1000 viewers. Nah, ada juga cost per klik atau CPC, yaitu keuntungan dari jumlah klik iklan. Nah, CPC iklan di Indonesia ini yaitu 5.000 sampai 12.000 per klik. Nah, saya mengambil contoh dari YouTubers Jurnalisa. Nah, saya di sini mengambil 5 video terakhirnya. Yang pertama ini dia memiliki viewers 545.000, yang kedua 412.000, yang ketiga 890.000, yang keempat 630.000, yang kelima yaitu 833.000. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Nah, di jumlah semua ditotalin viewersnya, yaitu hasilnya semua 3.311.000. Nah, dibagi 1000 viewers yaitu
3,311, lalu dikali dengan 0,5 US dollar, yaitu 1.655, lalu dikali ke Indonesia atau uang rupiah, yaitu kalau dilihat uang rupiah sekarang 1 US dollarnya itu 14.000 lebih, sehingga 1.655 ini dikali dengan 14.665 perak, hasilnya ini 24 juta lebih setiap jurnalisa upload. Nah, ada pula yaitu perhitungan perbandingan. Nah, jurnalis ini memiliki total video 583 video, dan awal videonya ini pada tanggal 6 September 2017, berarti sudah 6 tahun lebih 7 bulan, dikali dengan 365 hari, yaitu 2.445, yang dibagi dengan jumlah video keseluruhannya itu 583, yaitu hasilnya 4,19 setiap uploadnya. Ada pula dampak negatif dan positif yang biasanya dirasakan oleh para YouTuber, yaitu biasanya kalau positifnya itu para YouTuber ini dapat membuka lapangan kerja, dan juga mereka bisa menghasilkan uang di usia muda, dan juga bisa sharing-sharing tentang tips hal-hal positif ke penonton. Nah, negatifnya ini biasanya privasi para YouTuber itu terganggu, karena biasanya kadang keseharian mereka itu direkam seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini didirikan oleh Zhang Yiming pada tahun 2016, dan TikTok ini masuk ke Indonesia pada tahun 2017. Nah, misi untuk TikTok ini yaitu merekam, menyajikan kreativitas serta momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui ponsel. Nah, TikTok ini mungkin setiap orang bisa untuk menjadi konten kreator dan mendorong penggunanya untuk membagikan ekspresi yang kreatif atau video kreatif. Biasanya videonya ini berdurasi minimal 15 detik. Nah, TikTok ini bisa dipakai di smartphone, di tablet, di laptop, dan di Android TV. Nah, TikTok ini mempunyai kompetitor, yaitu yang pertama ada Thriller, ada YouTube Short, ada Instagram Reels, ada Likes, dan ada Buy. Keunggulan TikTok dibandingkan kompetitornya yaitu banyak konten yang bersifat edukatif dan hiburan. Terus yang kedua, biasanya di TikTok ini dijadikan tempat berkumpulnya orang berkreasi. Yang ketiga yaitu rata-rata durasi video pendek, sehingga para penonton tidak cepat bosan dan tidak jenuh. Yang terakhir, dalam fitur TikTok ini bisa langsung memilih dan edit sesuai keinginan kita atau sesuai yang kita butuhkan di video tersebut. Nah, selanjutnya gimana sih cara menggunakan aplikasi TikTok? Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi TikTok di App Store atau di Play Store seperti di YouTube. Nah, terus di search TikTok, lalu kalau misalkan sudah ditemukan, di-download. Apabila sudah di-download, lalu siap untuk digunakan atau sign up account kita. Nah, yang pertama ini kita bisa sesuaikan pilihan kita untuk mendaftar, misalnya lewat email, bisa lewat nomor HP, atau bisa menggunakan akun Google kita. Lalu selanjutnya masukkan tanggal lahir, lalu ketuk berikutnya. Nah, setelah itu masukkan nomor telepon atau alamat email dan ketuk selanjutnya. Biasanya setelah itu menyelesaikan teka-teki di CAPTCHA. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan kata sandi seperti yang kita inginkan. Lalu yang kelima, kita bisa pilih nama pengguna yang unik untuk aplikasi TikTok kita. Dan yang terakhir, kita bisa milih peminatan kita atau
yang kita tidak suka itu bisa dipilih di TikTok. Nah, selanjutnya cara monetisasi aplikasi TikTok. Nah, di aplikasi TikTok ini ada syarat untuk bisa mencairkan uangnya, yaitu dengan mempunyai 1000 followers. Nah, apabila udah mempunyai 1000 followers, kita mempunyai 4 opsi monetisasi di TikTok. Nah, yang pertama ini rewards atau memberi uang. Nah, biasanya rewards ini konsepnya berjaringan, jadi nyambung terus-menerus ke orang lain. Nah, fitur rewards ini digunakan untuk mereka yang mengajak teman atau kerabat menggunakan aplikasi TikTok dengan cara menyalin tautan di profil kita, terus kita bisa membagikannya tautan tersebut ke teman atau ke saudara yang ingin kita ajak untuk bermain di aplikasi TikTok. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan koin atau imbalan setiap orang yang bergabung di aplikasi TikTok melalui tautan yang kita kirimkan. Nah, selanjutnya yaitu ada live streaming. Nah, jika kita mempunyai 1 followers sesuai syarat dari TikTok, kita bisa melakukan live streaming. Nah, saat live streaming ini biasanya penggemar atau penonton live TikTok kita ini memberi sebuah koin yang mereka beli di aplikasi TikTok yang merupakan mata uang aplikasi TikTok, sehingga mereka mengirimkannya sebagai gift atau hadiah kepada konten kreator yang sedang live. Nah, hadiah atau gift ini bisa ditukar dengan koin TikTok dan bisa dikonversi ke uang tunai yang ditarik lewat mitra pembayaran. Salah satunya yaitu PayPal. Nah, potongan dari TikTok untuk live streaming ini 70% banding 30%. Nah, 70%-nya ini untuk kita sebagai konten kreator yang sedang live dan 30%-nya untuk TikTok. Nah, selanjutnya yaitu ada mengiklankan atau menjual produk di TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini yaitu pasar niaga yang bisa kita gunakan untuk memulai bisnis online kita dan bisa menjadi penjual di TikTok Shop dan mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan tersebut. TikTok ini adalah aplikasi yang paling rendah untuk potongan per-piece-nya, yaitu 1% plus 2.000, sehingga menguntungkan kita sebagai penjual dan konten kreator. Dan produk yang kita jual juga bisa diiklankan lewat video TikTok agar pengguna atau followers TikTok kita ini mengetahui toko kita ada di TikTok Shop dan mendatangkan banyak pembeli dan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada endorsement. Biasanya di TikTok ini hanya sebagai platform distributornya aja antara konten kreator dengan produsen, sehingga konten kreatornya ini tidak menghasilkan uang dari TikTok, melainkan menghasilkan uang dari hasil kerjasama dengan produk lain. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif dari TikTok. Nah, dampak positifnya ini masyarakat banyak yang menjadi lebih kreatif dengan adanya TikTok. Mereka bisa membuat video-video lucu, video hiburan, video edukasi yang lebih kreatif dibanding sebelumnya. Dan TikTok ini pun memiliki dampak negatif, yaitu dampak negatifnya yaitu pemborosan waktu, timbulnya berita hoax, terus pemicu perbandingan kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dan aplikasi ini belum ramah dengan anak-anak yang di bawah umur, sehingga kadang menjadi media bullying dan sarkasme. Tapi menurut saya, jika harus memilih mana yang lebih memberikan keuntungan materi yang lebih, saya memilih monetisasi pada aplikasi YouTube, karena menurut saya platform ini memiliki potensi untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang bernilai dengan memiliki banyak opsi monetisasi dibanding TikTok. Dan biasanya audiens di YouTube ini itu lebih besar. Lebih jelasnya lagi,
jika seorang konten kreator membuat konten di YouTube, maka si konten kreator ini akan mendapatkan hasil pendapatan dari iklan video, dari sponsor atau endorsement, dan juga dapat memanfaatkan opsi seperti fitur jual merchandise atau super chat yang juga bisa dijadikan penghasilan tambahan. Nah, jika video tersebut mendapat banyak penonton dan dapat respon yang positif dari audiens, maka konten kreator dapat menghasilkan pendapatan yang lebih banyak lagi dan lebih signifikan. Namun kalau misalkan si konten kreatornya ini hanya mengunggah di TikTok, nah konten kreatornya ini hanya menghasilkan pendapatan dari sponsor atau endorsement saja, yang belum tentu para sponsorship ini itu langsung melakukan kerjasama seperti di YouTube. Nah, sehingga bisa disimpulkan kalau misalkan YouTube ini mempunyai keuntungan yang lebih besar dibanding TikTok secara finansial, karena menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan memiliki banyak opsi monetisasi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari aplikasi YouTube dan TikTok. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you.